Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Kang Eko, Mbak Miftah untuk kesempatannya diberikan di malam hari yang insya Allah berkah buat kita semua. Malam ini kita bisa berkumpul ya, tentunya di acara judulnya ini ya, kayak training, sosialisasi, atau apapun itu ya. Insya Allah ya sebenarnya bukan apa acaranya yang sebenarnya yang kita ini kan, yang kita jadikan sebagai bentuk supaya kita sebenarnya bisa silaturahmi ya. Karena sebelumnya terakhir saya ingat kalau nggak salah bulan Februari atau Maret ya, kita terakhir waktu itu ada sesi Zoom juga kalau nggak salah, dengan ada Mbak Mitah juga, waktu itu ada Kang Eko juga, cuman tidak terlalu banyak waktu itu, cuman beberapa orang. Dan alhamdulillah malam ini bisa berkumpul, kayaknya udah total 24 orang ya, termasuk saya juga. Dan yang mungkin yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Anip Sugianto. Saat ini saya bekerja di Lamudi di bagian broker classified, jadi yang memang spesialis untuk iklan. Jadi iklan yang biasa teman-teman pasang, mungkin itu kayak di portal-portal lain ya, banyak ya. Jadi memang di Lamudi sendiri saya sudah kurang lebih hampir 1 tahunan. Sebelumnya terakhir saya di OLX 4 tahun. Jadi mungkin kalau orang-orang yang biasanya pasang di OLX mungkin udah kenal juga dengan saya. Nah, kebetulan malam ini saya juga ditemanin rekan saya, namanya Mas Niko. Mas Niko boleh perkenalan dulu, Mas? Ya, Assalamualaikum. Perkenalkan saya dengan Niko, rekan tim Mas Hanif. Mudah-mudahan materi kita ini bisa membantu teman-teman semua terkait penjualan, terkait vaksin ketiga yaitu closing vaksin marketing ya Bapak Ibu ya. Biar sistem imun kita naik itu ya closing. Nah, caranya gimana nanti disampaikan sama Mas Hanif. Oke, makasih banyak. Lanjut Kang Hanif. Iya. Ya, atau Kang Niko. Jadi sebenarnya malam ini temanya itu kita lebih banyak training ya, Bapak Ibu. Jadi kita akan training, kemudian nanti pastinya kita ada sedikit lah memberikan juga company profile. Nah, kebetulan di depan ini, di layar ini adalah tagline Lamudi ya. Jadi tagline-nya Lamudi, kita ada marketing partner for real estate agent gitu. Jadi memang tujuannya adalah Lamudi sendiri ini sebagai jembatan antara teman-teman yang saat ini sebagai marketing atau agent di lapangan, supaya bisa bertemu dengan si buyer ini. Jadi kita menjembatani antara si penjual dan si pembeli. Jadi fokusnya kita adalah gimana caranya si buyer mudah menemukan properti idamannya, kemudian juga si agent bisa mendapatkan prospek, hot prospek, ataupun juga mendapatkan leads melalui Lamudi. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa benar-benar menjadi partner ke depannya, dan yang paling utama pastinya gimana caranya Lamudi bisa terus mensupport teman-teman yang ada di lapangan. Kita juga tahu insight yang terjadi di lapangan seperti apa. Tentunya kita akan memberikan solusi yang terbaik juga ke depannya untuk teman-teman bisa sukses lagi di bisnis properti tentunya. Nah, kemudian kalau bicara Lamudi, sebenarnya Lamudi ini sudah cukup lama ya Bapak Ibu. Kita sudah ada dari 2014. Pada saat itu kalau tahu yang namanya Zalora, Lazada, kemudian Traveloka, Carmudi, itu kita satu naungan. Naungannya pada saat itu adalah Rocket Internet. Nah, kita satu naungan, jadi pada saat itu bersama-sama lah kita mensukseskan lah untuk beberapa sektor, pastinya kita khususnya di sektor properti sendiri untuk membantulah teman-teman semua untuk sukses. Nah, di 2020 kemarin kita baru saja diakuisisi, bahasanya udah dikasih investor lah dari IMPG. Nah, kalau bicara IMPG, ini adalah salah satu grup digital classified yang sangat besar. Pusatnya itu kita di Dubai. Dan alhamdulillahnya sebenarnya pemimpinnya sendiri, IMPG-nya ini juga Muslim. Jadi ya insya Allah juga berkah lah ke depannya buat teman-teman, memastikan ibaratnya kita kan maunya pastinya gimana caranya
usahanya kita, pekerjaannya kita semuanya kan mendapatkan ridho ya pastinya ya, mendapatkan berkah. Jadi insya Allah ya tempatnya juga tepat tentunya Bapak Ibu ketika nanti juga yang belum join Kelamudi bisa nyoba Kelamudi, yang udah join tentunya nanti bisa menerapkan ilmu yang insya Allah nanti kita sharing juga beberapa saat lagi lah. Nah, kemudian Kelamudi sendiri kalau kita bicara supporting atau orang-orang yang mendukung kantor-kantor perusahaan-perusahaan yang mendukung itu banyak sekali. Jadi sebenarnya bisa dibilang ratusan developer, ratusan bank yang sudah mensupport kita gitu. Nah, ini beberapa yang bisa dilihat di sini adalah bank developer-developer besar tentunya dan bank-bank besar. Bisa dilihat ada Ciputra, ada Lipo Group, ada APL, Agung Podomoro Land, Sinarmas, Wika Realty. Nah, kemudian untuk penyediaan juga dari sisi KPR ya, kalau kita bicaranya rumah primary gitu kan, pasti ada yang namanya KPR ya. Jadi kita ada bank-bank yang bekerja sama, mulai dari UOB, Mandiri, BCA, dan juga Bank BTN. Nah, ini kita sedikit membahas sedikit headline ya, Kang ya. Jadi sebenarnya yang terjadi di lapangan saat ini, kalau kita bicara COVID ya PPKM sekarang darurat, tapi ternyata di luaran sana saat ini banyak sekali orang-orang yang memang bukannya pesimis ya, tapi mereka lebih optimis. Optimisnya adalah gimana caranya sekarang yang kita lakukan adalah agresif. Bahasanya kita harus lebih semangat lagi ya. Mungkin kita nggak bisa ketemu langsung dengan klien, tapi gimana caranya kita bisa mengoptimalkan melalui media online gitu. Nah, sekarang pengembang pun developer sekarang menggencarkan yang namanya pemasaran melalui daring. Itu. Jadi semuanya serba online. Dengan adanya peningkatan kasus tentunya yang ada di Jakarta khususnya ya, yang ada di Indonesia, tentunya ini membuat banyak orang saat ini kan was-was takut untuk keluar rumah, kan ngeri kalau ketemu orang secara langsung. Makanya semuanya sekarang beralih kepada online. Bukan mengurangi apa? Bukan mengurangi kita bertransaksi lah ya bertemu orang, tapi gimana kita bisa safety dulu, lebih aman dulu. Nah, setelah kita bisa aman, kita semuanya bisa berdiskusi lah melalui media online. Kedepannya kalau kita memang tetap ingin melakukan survei secara offline, ketemu langsung juga tentunya dengan menerapkan yang namanya protokol kesehatan pastinya. Nah, ini tentunya ini kabar baik. Dan tentunya saya harap teman-teman yang ada di sini tentunya ini bisa di-share juga ke ke buyer-buyer, ke calon pembeli kita yang ada di luar sana karena mereka juga harus mendapatkan yang namanya positif insight ya, masukan yang positif untuk kondisi sekarang ini. Nah, kemudian ada juga ini mungkin support atau bantuan dari pemerintah ya, yang berupa seperti stimulus, pemberian insentif lah ya, mulai dari pajak 0% tentunya dengan skema tertentu ya, unit harga tertentu. Nah, ini adalah salah satu sebenarnya yang menjadi stimulus lah, stimulus yang pemerintah berikan. Nah, ini kan positif ya, teman-teman. Jadi positif, tinggal kita aja menilai ini sebagai sesuatu hal yang bisa sebenarnya kita optimalkan gitu. Gimana caranya kondisi sekarang ini bukannya kita malah ibaratnya berdiam diri di rumah, tapi kita benar-benar mengoptimalkan semua portal, semua sosial media, baik itu Facebook, ada YouTube, kemudian ada Instagram Ads gitu kan. Kemudian juga TikTok sekarang ya. Itu adalah media yang saya bilang saat ini waktunya untuk kita bergerak menggencarkan semuanya itu gitu. Nah, saya mengajak Bapak Ibu semuanya, teman-teman yang ada di sini, tentunya yuk sama-sama yuk kita semangat gitu loh. Kita harus benar-benar optimal gitu. Jangan sampai kesempatan transaksi atau kesempatan buyer yang mencari iklan di luar sana itu didapatkan oleh orang-orang lain lah di luar kelompoknya kita, di luar dari yang ada di perumahan Islami Indonesia atau dari kantor-kantor yang ada saat ini gitu. Gimana caranya itu kita juga bisa ambil bagian gitu. Kalau kita bicara Lamudi itu total pengunjung yang ada saat ini aja 2,2 juta sampai 2,5 juta dalam 1 bulan. Kebayang rasanya kalau kita nggak ada pasang iklan misalnya di baik itu di Lamudi atau di portal lain, pastinya kita nggak mendapatkan potensi itu gitu. Jadi kita cuma bisa ngelihat orang lain closing, orang lain jualan, tapi kita malah nggak melakukan itu gitu loh. Itu sangat disayangkan gitu. Nah, ini headline ini juga bisa di-share ke si calon buyer kita, orang-orang yang sudah kita prospek lah untuk mereka tahu juga berita penting ini.
Nah, kita mungkin ke materi utama ya sebenarnya. Apa sih yang akan di-share oleh Lamudi sebenarnya untuk teman-teman yang ada di lapangan saat ini. Jadi judulnya adalah sudah tahu cara mengoptimalkan iklan di masa pandemi hanya dalam hitungan menit ya. Jadi mungkin ini hitungan menit dan saya yakin sebenarnya ini mungkin sudah dijalankan juga sebenarnya oleh apa, Akang dan Teteh juga di sini gitu loh. Tapi pertanyaannya adalah seberapa sering, seberapa konsisten kita melakukan ini gitu. Nah, ini dari versi Lamudi sendiri, ini riset juga dari timnya kita. Jadi beberapa hal ini yang harapannya tentunya bisa dilakukan ya. Karena insya Allah kalau ini dilakukan dengan izin Allah pasti juga hasil yang didapatkan oleh teman-teman yang saat ini sedang berusaha, insya Allah pasti juga lebih maksimal. Yang pertama kita bilang adalah di bagian foto. Sorry, ya. Nah, foto ini adalah kita sebutnya sebagai content is king. Jadi ini adalah rajanya ya. Karena yang kalau kita bicara media online, nggak hanya di portal Lamudi ya, tapi juga di baik itu di Facebook, kemudian di YouTube, kemudian di Instagram, pasti yang pertama sekali dilihat adalah visualnya, fotonya. Nah, di depan ini kita bisa lihat perbandingan antara foto yang bagus dengan foto yang kurang bagus ya, kita bicaranya. Bukan tidak boleh diposting, boleh, tapi kurang bagus. Nah, foto yang sebelah kiri adalah foto contoh yang kita sarankan sebenarnya pengambilannya secara baik ya, secara optimal, mulai dari pencahayaannya bagus gitu. Kalau kita bicara pencahayaan, itu jam yang baik itu sebenarnya jam berapa Mas Hanif? Jam yang baik pasang foto apa kita foto unit atau rumah atau ruko atau tanah misalnya, itu jamnya adalah jam 8 pagi sampai jam 10 pagi atau jam 10 siang lah nyebutnya ya. Jam-jam itu adalah jam-jam baik. Artinya dipastikan juga pencahayaannya itu bagus, artinya mataharinya memang benar-benar ada ya, bukan mendung. Kalau kondisinya mendung beda hal lagi pasti. Pastinya juga kurang menarik ya. Nah, jam-jam tersebut pastinya membuat efek dari foto kita, ibaratnya kalau kita bicara pencahayaan itu bagus sekali gitu. Nah, ketika jamnya sudah pas, sekarang pengambilan fotonya yang penting. Itu foto jangan sampai blur. Pada saat moto kalau bisa usahakan HP-nya dimiringkan atau di posisi landscape. Jangan potret gitu. Karena kalau landscape nanti ketika kita posting tampilannya lebih full gitu. Jadi kalau potret biasanya rata-rata ya portal-portal pasti nanti tampilannya akan jadi kecil berdiri gitu. Jadi sebelah kanannya itu pasti masih kepotong hitam gitu. Nah, kemudian pastikan ketika kita crop itu proporsionalnya pas gitu. Jangan terlalu misalnya kalau kita crop nih bagian atap contoh di sini kita potong gitu kan nggak bagus ya. Kemudian mungkin di sini juga ke bawahnya potong itu nggak bagus juga. Nah, pastikan juga pada saat pengambilan foto itu dari berbagai angle Kakang dan Teteh. Jadi jangan sampai kita cuma satu foto gitu. Karena menurut survei di Lamudi juga, itu kalau kita pasang iklan dengan hanya satu foto, itu akan jauh lebih buruk ya, atau jauh lebih sedikit leads yang didapatkan ketika kita masang minimal 10 foto. Kalau kita masang 10 foto, itu secara survei itu bisa meningkatkan orang untuk tertarik ke listingan kita itu 27% lebih banyak gitu. Nah, artinya ketika orang tertarik, orang akan mengklik iklan kita. Gimana caranya orang itu bisa bertahan lama di iklan kita? Dengan mereka bertahan lama, mereka akan melihat listingan-listingan lain yang kita posting. Gitu. Nah, kunci di awal adalah foto. Jadi foto jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Misalnya Akang dan Teteh punya drone ya, atau kalau punya ya, kalau memang nggak punya ya nggak usah harus dipaksakan beli. Tapi kalau punya ya bisa dimanfaatkan. Karena dengan foto drone itu lebih maksimal. Foto pengambilannya angle-nya pas gitu. Nah, kalau sudah mengambil foto itu dijadikan foto depan, foto utama. Sisanya boleh teman-teman foto bagian ruang utama, kamar mandi, kamar tidur, dapur, kemudian dan yang lain-lain. Usahakan 10 foto. Karena apa? Karena di momen PPKM sekarang orang butuh sekali info foto itu secara detail di awal. Gitu. Jadi mereka sebelum melakukan survei mereka harus tahu dulu nih kondisinya seperti apa. Jadi mereka nggak mau gambling. Tiba-tiba datang ternyata nggak sesuai ekspektasi gitu kan. Tapi kalau di sini mereka udah tahu ekspektasinya seperti apa gitu, udah tahu gambarannya gitu. Nah, foto sebelah kanan alangkah baiknya sih kalau memang masih ada foto pilihan lain sih jangan sampai kita pakai ini karena ini masih berantakan, masih ada tukang ini, jadi kurang menarik lah ya. Nah, ketika foto sudah bagus, tentunya gimana caranya diseimbangkan dengan yang namanya judul. Nah, judul ini penting sekali
ketika kita bicara yang namanya search engine Google. Nah, yang namanya judul yang kita posting, ini pasti akan berkaitan dengan pencarian. Jadi ketika ada orang yang mencari iklan atau listingan, mereka akan mengklik judul keyword ini. Jadi kalau judulnya kita cocok atau sesuai dengan yang si buyer cari, maka iklan kita akan muncul. Nah, ini salah satu trik, salah satu cara gitu. Jadi selain judul yang kita buat, kita juga boleh kasih nama judul kita itu di nama foto. Gimana Mas? Jadi pada saat foto biasanya kan file fotonya itu kadang namanya nama daerah ya, atau nama tanggal atau angka-angka. Nah, itu kita ganti rename-nya menjadi judul sesuai yang foto ini. Maka dengan begitu iklannya kita pada saat dicari, ketika orang cari via Google, mereka akan bukannya web, akan muncul web-web. Tapi kalau mereka mencarinya foto, maka foto kita yang akan muncul. Gitu. Nah, nanti saya contohkan ya, mungkin nanti biar lebih jelas. Jadi saya contohkan cara mencarinya ya. Kemudian judul yang kita buat juga jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek juga pastinya. Yang jelas singkat, padat, tapi menarik. Gitu. Yang paling penting ada 3 poin sebenarnya. Jadi yang pertama adalah selling point-nya. Contoh kalau ini kan ada judul, ada judul yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia, tergantung market kita. Apakah market kita orang ekspat atau memang orang-orang domestik ya. Kalau orang-orang domestik Indonesia ya bahasanya Indonesia aja, karena menyesuaikan pasti pencariannya. Ya. Nah, ini contoh judulnya Indonesia, rumah modern siap huni. Nah, rumah modern itu adalah salah satu selling point atau yang kita bisa bilang keyword yang banyak dicari. Selain rumah modern apa, Mas Hanif? Ya banyak, kita ada rumah siap huni, kemudian juga rumah murah, rumah strategis, bisa rumah mewah, kemudian rumah DP 0% gitu, atau rumah BU dan lain-lain, itu yang biasanya banyak sekali dicari oleh si calon buyer. Nah, yang kedua yang paling penting itu adalah apa nama proyeknya atau nama perumahannya gitu. Misalnya kalau di sini perumahan, misalnya perumahan Napa Park BSD gitu kan. Nah, itu kita sebutkan perumahannya gitu, atau perumahan Diamond Lakeside misalnya, atau perumahan Citra Maja. Nah, itu kita tampilkan. Sama ketika orang nyari pasti akan ketemu judulnya kita. Iklannya kita akan muncul. Nah, yang ketiga itu adalah areanya. Areanya di mana? Misalnya kalau areanya di daerah, ini contoh di Jatiwarna, kita sebutkan di Jatiwarna. Bekasi misalnya kita sebutkan Bekasi. Gitu. Karena ketika orang mencari iklan kita, melakukan filter berdasarkan lokasi, maka iklan kita juga akan muncul. Nah, itu salah satu trik juga yang mungkin Akang dan Tetes ini sebenarnya udah tahu. Tapi mungkin belum konsisten melakukannya gitu. Jadi itu penting sekali ya. Gitu. Nah, terus kemudian Kang Anip, mungkin saya butuh contoh judul-judul yang bagus, yang banyak dicari di Lamudi apa. Nah, kita ada beberapa contoh judul yang banyak saat ini dicari, dan yang saat ini sebenarnya kita bisa bilang ini yang saat ini lagi ini ya, secara trending posisinya teratas gitu. Ada 14 judul sebenarnya kita. Nah, ini boleh difoto ataupun di screenshot, bisa jadi referensi tentunya Akang dan Teteh nanti supaya bisa berkreasi lah untuk membuat judul ini gitu. Karena judul itu penting, saya bilang tadi jangan sampai foto judul ini nggak maksimal, karena kalau foto judul nggak maksimal, orang nggak akan klik iklan kita. Karena yang kita butuhkan adalah orang melihat, orang klik iklan kita. Ada yang namanya disebut di Lamudi itu ada CTR, jadi click to ratio. Jadi makin banyak iklan kita diklik, maka iklan kita akan makin populer. Iklan kita akan terus naik posisi teratas. Makin banyak kita klik, makin banyak kita share ke Facebook, kita share ke WhatsApp, story, kita kemudian direct WhatsApp, itu nanti juga sangat membantu iklan kita menjadi populer. Nah, itu penting sekali. Nah, tentunya ini adalah hal pertama ya. Jadi satu tadi foto, kedua yang adalah judul, dan ketika iklan kita sudah diklik, iklan kita udah tertarik orang masuk. Nah, gimana caranya orang bertahan lama di dalam? Nah, ini adalah gimana kita mengoptimalkan yang namanya deskripsi. Nah, deskripsi ini penting sekali. Nah, mungkin banyak orang yang menyepelekan deskripsi ya. Kadang bikin iklan deskripsinya cuman singkat aja, misalnya ya, unit ready gitu, lokasi di daerah sini dan lain-lain bla 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 ya, yang cuman, dan penulisannya juga nggak rapi, nggak bagus ya. Nah, jadi deskripsi ini penting kita bikin serapi mungkin, dan Lamudi sendiri
Dan Lamudi sendiri sangat mensupport sekali ya, Kang dan Teteh. Jadi gimana caranya kita bikin serapi mungkin. Nah, kita mensupport dari sisi apa? Dari sisi penulisan kita bisa tulisan tebal, di bold, kemudian tulisan miring kita bisa, kemudian kita ada bullet point juga penting ini. Jadi ada poin-poinnya 1 2 3 mulai dari keunggulan. Kemudian juga kita bisa sediakan fasilitas gitu. Jadi spesifikasi rumah kita jelaskan secara rinci, secara jelas luas bangunan, luas tanah, kamar mandi, kamar tidur dan lain-lain. Kemudian juga gimana caranya kita juga menambahkan yang namanya keunggulan dari perumahan kita, unit kita, atau misalnya lahan kita, coupling kita, apa keunggulannya di daerah mana, dekat dengan apa gitu. Kemudian suasananya seperti apa, aman, misalnya asri dan lain-lain. Terus investasinya tepat untuk keluarga dan lain-lain ya. Nah, kemudian yang paling bawah adalah yang namanya fasilitas penunjang. Fasilitas ini penting, seperti misalnya ada area taman bermain anak, kemudian ada kolam renang misalnya kalau ada kolam renang, ada jogging track, tempat untuk arena berlari lah ya, arena berlari olahraga sore gitu dan lain-lain tentunya. Nah, itu kita bikin benar-benar semenarik mungkin, serapi mungkin. Karena tujuannya awalnya adalah gimana caranya ketika orang masuk ke Lamudi, kemudian mereka mencari iklannya, Akang dan Tete di sini, kemudian ketemu iklannya, oh iklannya bagus nih, mereka tertarik, mereka akan klik iklannya, kemudian mereka akan masuk nih melihat deskripsinya. Nah ini bagian penting. Kalaupun ternyata si buyer atau si prospekan ini, si calon buyer ini mereka nggak tertarik dengan iklan ini, Lamudi akan menyediakan sebenarnya di bawah deskripsi ini nanti iklan-iklan lain yang kita udah posting. Bisa jadi saya misalnya tadi ngelihat unit ini harga 500 juta, pas ke bawah ternyata ada harga 600 juta atau 700 juta, lebih bagus, lebih menarik. Otomatis saya akan klik iklan itu. Gitu. Jadi itu berkaitan. Gimana caranya kita bikin iklan tadi benar-benar semuanya sama kualitasnya. Artinya mulai dari foto deskripsi, judul tadi benar-benar menarik. Gitu. Maka orang akan betah. Karena makin lama orang standby di iklannya kita, maka peluang untuk orang tersebut menghubungi kita atau leads yang kita dapatkan itu jauh lebih besar sekali gitu. Karena itu sudah kita survei ya Bapak Ibu semuanya. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi apa yang kita sampaikan di sini tentunya semuanya berdasarkan dengan apa yang sudah terjadi di dalam dunia sendiri. Gitu. Nah, sampai sini untuk sesi tanya jawabnya di akhir ya, Mbak Miftah ya. Atau kalau memang ada pertanyaan di pertengahan ada boleh ya. Boleh, boleh Kang. Oke, siap. Nggak apa-apa kalau ada mau pertanyaan boleh langsung nanya atau nanti di sesi akhir juga boleh. Nah, ini penting ya tadi satu foto, kemudian judul, deskripsi. Memang rasanya ini simple, rasanya ini mungkin teman-teman sudah melakukan, tapi balik lagi pertanyaannya apakah semua iklan kita sudah benar-benar seoptimal ini? Gitu. Kadang saya tahu teman-teman pastinya sangat sibuk, mobilitasnya tinggi di luar, ketemu klien, survei dan lain-lain. Tapi saran saya sempatkanlah waktu, misalnya nggak usah lama-lama 1 jam atau setengah jam untuk fokus untuk kelistingan. Misalnya satu jam kita bisa pasang iklan, 5 iklan, misalnya kalau rasanya ini ya, rasanya lama ya 5 iklan atau 10 iklan kita fokusin. Setelah itu kita fokus ke yang lain. Jadi penting sekali. Sayang kalau iklan kita cuma dibikin atau dibuat begitu aja ya, tanpa ibaratnya tanpa menarik lah, ibaratnya menarik si calon klien gitu. Nah untuk deskripsi yang menarik seperti apa tentunya nanti juga boleh bisa share ke saya juga, tentunya nanti chat ke saya atau ke Kang Niko. Jadi nanti Kang contoh judul yang baik itu seperti apa sih Kang gitu. Nah ini yang di depan ini adalah salah satu contoh, tapi kita masih ada contoh-contoh lain juga tentunya nanti bisa kita berikan gitu. Nah, dengan seperti ini harapannya pastinya tujuan kita dari Lamudi sebenarnya inginlah teman-teman semua di sini sukses, apalagi di momen corona PPKM semuanya pasti merasakan impact ya. Tapi impact itu ternyata nggak cuma impact negatif, tapi banyak juga yang impact positif gitu. Jadi impact positif ini kalau kita bicara properti banyak orang ibaratnya yang saat ini mungkin ternyata mereka itu berimpact positif. Ternyata usaha mereka lagi bagus. Contoh orang usaha masker atau orang usaha hand sanitizer, mereka banyak duit. Ternyata mereka juga mau memiliki properti idaman. Nah, mereka bisa saja membeli properti saat ini ya. Ibaratnya orang yang impact negatif gimana? Mungkin mereka jual properti gitu. Jadi transaksi tetap terjadi. Kalau hilang itu tidak mungkin, tapi kalau shifting itu pasti ya. Pasti ada terjadi pergantian gitu. Ibaratnya penjualan saat ini properti yang untuk menengah ke atas
justru meningkat, tapi yang menengah ke bawah justru mungkin menurun gitu, atau sebaliknya terjadi gitu. Kurang lebih seperti itu untuk apa yang di deskripsi ini ya, teman-teman. Nah, saya lanjut untuk ke berikutnya. Ya, ini ada pengoptimalan dari sisi video ya. Nah, ini mungkin nanti Mas Niko bisa langsung ini ya. Mas Niko juga bisa langsung menjelaskan ini. Jadi dari versi Mas Niko, dari saya sebenarnya sama aja, cuman mungkin pembawaannya akan lebih beda. Silakan Mas Niko. Oke, terima kasih Kang Alif. Bapak Ibu, saya sedikit nambahin ya sebenarnya insight yang kita dapat gitu ya di lapangan, di beberapa teman-teman broker properti atau teman-teman marketing di luar sana, kita coba sharing. Nah, salah satunya adalah impress listingan kita atau iklan kita dengan feature video. Kenapa? Karena feature video itu menentukan sekali di masa PPKM sekarang ya. Ketemu susah, jalan visit dan lain sebagainya gitu, atau mungkin by respon WA, minta di WA tapi minta video berulang terus kayak gitu. Terkadang kita punya, namanya manusia ya Bapak Ibu ya, pasti kan ada rasa aduh ini nanya terus beli nggak sih, visit nggak sih, itu kan terjadi ya, itu kan manusiawi ya kadang kayak gitu. Tapi kita bisa infoin dengan sedetail mungkin di mana kita bisa taruh video YouTube. Contoh ya Bapak Ibu, simple sekali, kalau mau bikin YouTube-nya gimana Pak? Nanti bisa diajarin nggak? Kita tenang aja, kalau di Lambudi kita guidance ya, pokoknya kita temenin sama teman-temannya gimana cara bagus bikin video dan pengeditannya cuma pakai handphone. Waduh, saya diajarin jadi YouTuber nih, bahasanya kan kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi sedikit banyak memang harus mengerti dengan potensi yang ada saat ini. Bersaing dengan kita bersaing bukan portal ya Bapak Ibu. Saya punya rumah.com, saya punya OLX, saya punya rumah 123, itu bagus sekali. Karena semakin banyak portal, kesempatan closingnya makin banyak. Tapi yang kita bersaing dengan para broker properti di luar sana, Bapak Ibu, itu kan yang agak berat ya. Kita harus bikin semaksimal mungkin iklannya kita bersaing. Di Lambudi sendiri itu ada 700 sampai 800 ribu iklan tayang. Bayangin 800 ribu iklan tayang, iklan kita di bagian mana kalau kita nggak bikin semenarik mungkin. Jadi kita taruhlah video, gitu. Kita taruhlah video YouTube. Nanti cara bikinnya gimana? Simpel Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu mungkin nanti nggak pede kayak YouTuber, kita udah mature gitu, udah tua malu gitu misalkan ya. Nanti bisa aja contohin dari depan aja, Bapak Ibu cukup videoin tampilan halaman dari depan halaman rumahnya. Dari depan kayak nanti kita bisa edit pakai tulisan ini rumah 5x6 gitu ya, misalkan 5x6 atau 7x10 gitu kan, 7x10 kita masuk, kita unjukin video lagi. Ini ruang tamunya, kita ketik aja pakai tulisan. Salah satu contohnya seperti itu. Karena kenapa ini penting sekali Bapak Ibu. Kita mau ngomongin sekarang posisinya kalau ngomongin primary, secondary atau primary, tapi lebih fokus misalkan ke primary ya. Itu kan rata-rata sekarang tuh yang cari rumah itu kan umur-umuran yang muda ya. Yang 30 tahun ke atas tuh yang lagi-lagi gencar-gencar pengen punya rumah, nikah-nikah baru. Nah, mereka tuh mulai cari properti itu mulai dari internet, mulai dari website, mulai dari portal. Jadi kalau kita nggak bisa menyesuaikan dengan pasar saat ini, mungkin agak berat bersaing di luar sana. Salah satunya kita harus memiliki portal. Kalau saya selalu bilang insight-nya selain video YouTube ini ya Bapak Ibu ya, di mana-mana mungkin ya saya selalu bilang, kalau kita closing Bapak Ibu ya, kita biasakan menyisihkan pasti ya. Mungkin kalau kita Muslim biasanya kan kita taruh 2,5% pasti dong ya, hak yang bukan milik kita gitu kan, kita sisihkan. Tapi Bapak Ibu, saran dari saya adalah di mana Bapak Ibu menyisihkan lagi sekitar 5% untuk beriklan atau untuk saving uang tersebut untuk entah iklan online, entah iklan offline, Facebook, Instagram, Ads, dan lain sebagainya. Itu mulai harus digencarkan. Dan ngomongin sekarang, jadi nggak terganggu nantinya Bapak Ibu perekonomian atau dompet kita nggak keusik karena kita sudah menyisihkan uang untuk beriklan. Karena kenapa? Kita kan beriklan nggak bisa terus-menerus tiap hari yang kita lagi nemenin, terus kita harus prospek orang kan nggak bisa ya. Jadi mau nggak mau iklan tetap harus tayang di semua portal. Kalau orang cari properti, search Google ya, rumah dijual di Bogor. Nah, itu muncul tuh, Lambudi, rumah.com, rumah 123, OLX, Instagram, dan lain sebagainya. Bayangin kalau Bapak Ibu punya semua portal dan ada Facebook Ads, ada Instagram Ads, kita sudah bisa tahu potensi closingnya. Karena saya selalu percaya beda suara, beda rezeki, beda usaha, beda rezeki juga. Kayak gitu.
Jadi teman-teman, saran saya dari situ terkait feature tadi ya, contoh tadi foto, judul, terus deskripsi. Itu salah satu contoh buat Bapak Ibu bisa melihat ya. Pasti kan suka pada nonton YouTube ya, kayak gitu. Mungkin bisa dilihat kalau kita melihat tampilan YouTube, kalau fotonya bagus, judulnya menarik, kita klik dong. Apa sih nih? Contoh ya, misalkan ada yang heboh-heboh gitu kan, giveaway Baimong, Baula Paimong gitu kan. Ini ada misalkan contoh Gojek dapat rumah senilai 800 juta dibeliin gitu kan. Tampilan depannya ada Baimongnya, ada Gojeknya gitu kan. Kita kan penasaran, kita klik. Ternyata cuma kayak video, dalamnya itu lebih ke kayak giveaway-nya handphone, hanya sekedar handphone dan lain sebagainya. Tapi itu salah satu contoh buat menarik para penonton untuk klik linknya itu kan. Ya, website Lamudi juga kayak gitu. Disarankan tadi sama Kang Hanif, Bapak Ibu rapikan judul, ya kan, foto, tampilan depan kayak thumbnail YouTube ya kan, sama deskripsi isinya. Nah, kalau isinya jelek, kalau video YouTube jelek, kita kan juga agak bete. Apaan sih nih, gitu ya? Videonya nggak jelas. Nah, tapi kalau iklan kita, fotonya udah bagus, judulnya menarik, pas dilihat deskripsinya bagus, sama kayak video. Oh, isinya bagus ya, menarik ya. Edukasi kah, lucu kah, humor, kita ketawa kan jadi senang ya kita nonton. Subscribe lah channel kita. Nah, sama juga seperti kayak Lamudi. Bapak Ibu bisa lihat kalau fotonya bagus, judulnya menarik, isinya deskripsi jelas, padat, ya kan? Nah, itu kan bikin orang ya, oh ini oke ya. Terus aku mau kasih tahu satu lagi insight Bapak Ibu. Bisa ditaruhin di situ di judul, di deskripsinya, di atas, paling atas, di caps lock, di bold, karena Lamudi bisa. Bapak Ibu bisa taruh konsultasi sebelum membeli gratis. Kenapa? Karena dia bisa konsultasi dulu ke kita. Contoh saya mau beli rumah ke Kang Hanif marketingnya. Kang, saya suka nih rumah ini, tapi budget saya cuma 700 juta, rumahnya 900 juta. Pasti kan Kang Hanif bilang, wait Pak, sebentar. Kang Hanif akan palu gada, apa lu mau gua ada, bahasanya gitu ya. Saya kasih waktu saya 15 menit. Kita cari, korek lagi listingannya. Ada yang 700 juta, Pak, ini mau nggak? Lokasi sama, cuma mungkin agak sedikit turun, luas bangunannya, tapi harga sesuai yang Bapak mau. Nah, itu nilai jual kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu punya nilai jual. Bukan hanya jualan properti, tapi juga bisa konsultasi atau konsultan properti. Bisa menyesuaikan budget. Itu kan salah satu kita cari rezeki, closing, dan kita membantu. Benar nggak Bapak Ibu? Kita membantu para buyer ini mendapati rumah yang sesuai dengan idamannya, dengan budget yang sesuai. Kayak gitu. Itu salah satu ya. Jadi boleh di tagline tuh ya. Kayak konsultasi sebelum membeli gratis. Gitu. Jadi bisa konsultasi dulu dengan kita. Nah, itu semenarik mungkin iklannya salah satu ini. Boleh di play ya Mas Adi, contohnya videonya seperti ini sih kalau YouTube ya. Tapi ini 3D sih. Secara langsung bisa di play-nya di dalam Lamudi. Nah, ini kalau ngomongin PPKM ini penting sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena di masa PPKM ini video ini menentukan ya, biar nggak banyak apa ya, kita kan berharap respon banyak. Pas lagi respon banyak, minta video terus, pasti deh ada rasa gimana, aduh ini minta video terus, diajak visit nggak mau nih, nggak diajak show unit, lama banget gitu. Nah, kita bisa bilang pas minta video, Pak, lihat iklan di Lamudi, Pak, ada video saya di situ. Semua listingan saya ada videonya. Salah satunya itu. Kita bisa share itu ke customer. Ini loh iklan saya di Lamudi ada videonya gitu. Bapak bisa cek aja semua di situ, Pak. Profil saya gitu loh. Ada videonya. Jadi Bapak Ibu enak responnya kayak gitu. Itu salah satunya. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Oke, nanti boleh ditampung pertanyaan di sesi pertanyaan di pertengahan boleh, ataupun di akhir juga boleh ya. Salah satunya itu. Oke, lanjut mungkin Mas Adit. Nah, kalau di sini terkait ini biasanya aku infoin buat teman-teman property office atau office-nya ya, naungannya Mbak Mita ya. Ini bisa diinfoin di mana ada banner. Bisa kalau misalkan memang ada project khusus, ini bisa ditaruhin, ya kan? Bisa diletakkan kayak gini nih. Sorry, ada logo satu property office ya, di mana memang ini projectnya dia yang lagi aku kerjakan. Karena PPKM nih lagi Surabaya, dipulangin akhirnya ke Jakarta karena PPKM. Jadi ini kemarin lagi kerjain sama Remax Eagle Surabaya, ya kan? Ini bisa ditaruhin, kita bikin banner kayak gini tuh. Kenapa? Ini buat menarik.
kayak tadi saya bilang, saya menyesuaikan budget ya. Attach YouTube saja atau bisa upload Kang Niko. Oke, itu bisa di attach aja linknya Pak. Apa nih? Kang Wanto ya? Awanto ya? Itu salah satunya. Jadi cukup attach aja, cukup copy paste linknya aja, langsung bisa di play di dalam Lamudi Kang Wanto. Kayak gitu. Oke. Lalu untuk banner ya, siap. Oke. Lalu di sini ada contoh banner. Ini bisa dipakai untuk project nih dari kantor. Kalau mau desain dari Lamudi nanti kita bisa support, kita bantu cara buat desainnya, desain khusus Lamudi. Lalu kalau misalkan mau desain pribadi kayak gini bisa dikirim aja ke kita, nanti sesuaikan pixelnya aja, resolusinya. Nah, ini bagus banget nih buat branding. Kalau misalkan ada project-project nih, ada marketing eksklusif yang pegang di sini, boleh 2, 3, 4, 5 juga boleh di sini fotonya asal muat diatur. Oke, siap. Mbak Miftah ya. Oke. Terus salah satunya bisa dibantu dengan banner ya. Nah, ini nih bisa di-capture nih. Ini bisa di-capture di mana jam-jam khusus untuk pasang iklan. Karena kenapa Bapak Ibu di sini mungkin ada yang punya portal ya, ada OLX, Rumah 123, ada Rumah.com, ada Lamudi juga yang udah pernah join. Nah, kita mau menginformasikan gitu loh. Gimana sih cara mengoptimalkan, jangan bilang bahasanya gini, jangan bilang punya portal aja tapi nggak tahu cara menggunakannya atau cara maksimalkannya. Nah, salah satunya kita memaksimalkan dengan jam khusus yang sudah kita survei dari tim Lamudi, di mana peningkatan pembeli atau buyer yang lagi cari properti, sebenarnya di jam semua itu ramai, tapi ini melonjak tinggi karena di jam-jam ini, jam-jam santai, jam 1 sampai jam 3 sore, lalu jam 7 malam sampai jam 9 malam. Kenapa ini jam-jam, contoh ya, kalau owner kan juga, owner atau karyawan pagi itu pasti padat lah. Siapin tokonya, siapin usahanya gitu kan. Udah jam habis makan siang udah mulai santai. Sama kayak juga saya kayak karyawan ya. Santai nih, pagi udah padat, siang habis makan siang mulai tuh saya mau cari properti, cari rumah. Saya akan bilang betul saya tinggal di Depok, waktu bisa tayang di setting. Oke, nanti aku jawab Kang Rizal. Siap. Misalkan saya nih cari properti habis makan siang gitu kan, kalau udah oke gitu kan, pasti saya akan bilang dong sama istri saya, bukan takut istri ya Bapak Ibu ya, tapi akan konsultasi sama istri. Gimana saya selalu bilang, ini cocok gak nih? Gitu ya, cocok ke rumahnya, sekitar pulang kerja dong pasti saya bilang ke istri. Nah, istri akan lihat lagi sekitar jam 7 sampai jam 9 malam. Jadi potensi terbesar itu sudah kita survei semuanya, jam-jam khusus ini yang bisa membantu teman-teman semua posting iklan atau pasang iklannya. Contoh, kalau pasang iklan itu tadi menjawab pertanyaan dari Kang Rizal ya, sekalian waktu tayang di setting nggak Mas? Bisa di pagi. Oh, ini setting kebetulan nggak bisa ya. Tadi pertanyaan dari Kang Rizal gitu. Jadi prime time-nya memang jam segini, jam 1 kita prepare-nya itu jam 10 sampai dengan jam 12 sih Kang Rizal. Itu sebelum prime time kita udah setting sundul maupun upload kayak gitu. Atau mau kita taruhin ke premium gitu. Di prime time-nya ini penting banget sih kayak gitu. Tapi kita nggak bisa setting ya Kang Rizal sekalian menjawab. Itu sih. Nah, Bapak Ibu bisa di-set sih. Atau bisa di screenshot, bisa di screenshot untuk jam-jam khusus ini. Seperti itu. Oke, cukup menjawab tadi Kang Rizal ya. Oke, siap Kang Rizal. Lanjut Kang Anip. Nah, ini bagian penjualan PPKM penjualan properti Kian Morken gitu. Pakai portal konversi maksimal gitu kan. Banyak lah. Jadi kita jangan terhalang Bapak Ibu, kakak semua ya. Di sini kenapa kalau menurut saya kita harus seperti tikus sih kalau marketing. Lihat tikus kan pintu rumah serapat apapun celahnya dikit pasti bisa lewat tuh, nggak tahu fleksibel kali tulang ya kan. Kita juga harus kayak gitu. Kita ditutup ya sama ada namanya PPKM. Kita nggak boleh namanya nyerah karena ditutup, udahlah di rumah aja. Jangan kayak gitu, tapi kita maksimalkan sekarang yang di lapangan gimana caranya kita go online. Kita buka semua portal tadi saya bilang di setiap nanti ya ke depannya boleh diikutin tuh caranya karena itu sudah works di beberapa teman-teman broker di Indonesia. Di lain 2,5% bisa juga kita taruhin itu 5% untuk sisihkan beriklan. Jadi dompet kita nggak keganggu. Gitu. Dompet kita nggak keganggu. Kenapa? Karena kita udah matiin duit di situ buat beriklan. Buka semua portal, saran dari saya, karena punya 4 portal itu bagus. Karena kalau kita ngomong banyak-banyak dah, nggak usah ngomongin respon yang harus banyak, nggak 2 aja setiap hari dari setiap portal yang kita punya 4 portal. Udah 8 respon.
Ya kan, 8 respon. Bayangin kalau dalam kali seminggu udah berapa? Kayak gitu. Atau satu deh, satu aja respon dari 4 portal kita. Ya kan, kali seminggu udah berapa, Bapak Ibu? Gitu loh. Itu kan yang kesempatan kita cari. Untuk iklan properti ideal menggunakan media apa saja. Oke. Jadi Bu Aisyah, kalau untuk media kalau saran saya semua ideal ya, tergantung market yang Bapak Ibu incar gitu ya. Kalau saran dari saya tadi bilang buka semua portal, karena itu kesempatan kita nggak bisa pungkiri. Semua orang pencari properti pasti yang datang ke portal pasti cari properti, datang ke Lamudi nggak mungkin nyari motor mobil loh Bapak Ibu, pasti nyari properti karena dia tahu itu website properti. Jadi saran dari saya buka semua portal, ada Lamudi ya kan, ada Rumah.com, 123, silahkan dibuka kayak gitu. Potensinya semua punya marketnya masing-masing. Saya lebih suka cari rumah di Lamudi, saya lebih suka cari di OLX misalkan kayak gitu. Itu silahkan. Tapi kita punya kesempatannya Bapak Ibu, buka semua portal. Nah kalau untuk Instagram, Facebook silahkan. Tapi kita tahu kita menyesuaikan budgetingnya. Makanya tadi saya bilang sisihkan 5%. Karena kita tahu ya Instagram lumayan budgetnya ya. Kayak gitu kita mesti atur range waktu tayangnya dan lain sebagainya. Nah kalau di Lamudi sendiri kita akan membership Lamudi itu untuk bertahan selama 1 tahun. Jadi investasi jangka panjang. Kalau nabung di bank deposito kan nggak bisa langsung ambil bunganya ya. Kayak gitu nunggu 1 tahun dulu baru keluar bunganya, sama kayak portal. Kita investasikan uang, lalu di situ akan kita tunggu selama 1 tahun iklan kita tayang, kita maintain, kita apalin gitu ya. Nanti kesempatan closingnya pasti ada. Kenapa? Karena kita akan maksimalkan iklannya. Foto, judul, deskripsi, video, itu penting. Kayak gitu sih. Oke, cukup menjawab Bu Aisyah? Bu Aisyah ya? Iya benar ya Bu Aisyah. Kayak gitu sih. Ada pertanyaan lagi mungkin? Silakan. Ayo mau bertanya silakan, nggak apa-apa, feel free. Karena kita sharing di sini. Kalau misalkan memang ada yang kurang clear dari oke, Bu Aisyah. Terima kasih sama-sama. Ada lagi mungkin dari Mbak mau bantu, dari Teteh ya, dari mau bantu tanyain. Iya. Iya, mangga yang mau bertanya. Pak Wahyu, oke, Pak Wahyu Triwibowo. Saya jawab dulu dari Pak Wahyu. Keunggulan Lamudi dibanding OLX apa aja ya? Oke, Pak. Kalau ngomongin keunggulan, semua portal punya keunggulan ya Pak Wahyu ya. kita nggak pernah bersaing ataupun Lamudi lebih bagus enggak. Tadi makanya saya bilang saya saran punya 4 portal yang saya tahu di Indonesia yang lagi in ya. Lamudi, OLX, Rumah.com, Rumah 123 kayak gitu. Nah, plus minus pasti ada Bapak Ibu. Itu pasti ada. Tapi saya bisa bilang adalah OLX punya marketnya sendiri, Lamudi pun punya marketnya sendiri. Nah, kesempatannya kita jangan kelewatkan. Gitu sih. Jadi kalau ngomongin bandingin, kelebihan kekurangan semua sama masing-masing ada. Kalau ngomongin fitur slot tadi sekaligus menjawab ya. Sekaligus menjawab Pak Rizal, membership 1 tahun dapat slot berapa iklan. Nah, itu tergantung paket yang nanti Bapak ambil. Kita ada beberapa macam atau beragam paket, kita menyesuaikan dengan PPKM. Nah, sesuai paket yang sekarang kita mau sharing, sebenarnya dari Kang Anit nanti mau bantuin teman-teman semua sesuai budget teman-teman sih, kayak gitu. Oke, ya, cukup. Siap. Kang Niko, terima kasih Kang Niko. Ya teman-teman, kayaknya diskusinya makin menarik ya. Jadi sudah menanyakan harga juga malah. Saya bantu jawab sedikit tadi pertanyaan dari Kang Wahyu. Ya, Kang. Punten ya, Kang. Jadi saya sendiri sebenarnya kan dari OLX ya, Kang, 4 tahun. Tapi ini nggak bermaksud untuk saling menjatuhkan, menjelekan, karena saya juga happy sebenarnya di OLX, happy, di sini juga happy. Tapi kalau kita bicara mungkin Kang Wahyu pengennya benar-benar tahu keunggulannya ya, bedanya pasti kan apple to apple ya, Kang. Kalau bicara kuota sama-sama ada kuota. Kalau bicara premium sama-sama ada premium, highlight ya. Bicara sundul sama-sama ada sundul. Nah, tapi yang membedakan satu, kalau Lamudi itu masa tayang iklan selama setahun, Kang. Jadi kita pasang iklan sekarang, selama setahun ke depan akan tayang terus, kecuali kita turunkan, kita nonaktifkan, atau iklannya kita sudah set terjual laku. Kalau di OLX kan 3 bulan ya. Nah, itu perbedaan.
Yang kedua, sundul, Kang. Kalau di OLX sundul bayar 10.000, di Lamudi itu sundul gratis selamanya. Maksudnya selama setahun ya, bukan selamanya ya, selama setahun. Gitu. Jadi saya pikir itu yang paling membedakan, Kang, yang saya tahu selama ini ya, gitu. Terus kalau bicara traffic, ya Lamudi lebih fokus sih, Kang, karena fokusnya memang hanya properti. Kalau di OLX kan campur ya, ada motor, mobil, kemudian jasa dan lain-lain ya. Obat kuat juga ada dijual di sana. Kalau kita kan nggak boleh ya, Kang. Benar-benar properti. Nah, saya rasa itu sih itu bagian penting ya, Kang. Apalagi sundul ya. Sundul itu penting sekali, Kang. Karena sundul itu kan gratis, nggak perlu bayar. Kita sundul aja terus. Gitu. Nah, cara sundulnya gimana? Kalau di Lamudi itu gampang. Sundulnya tinggal edit iklan. Gitu. Jadi kita naikin iklannya, naikin iklan. Cara itu tadi terjawab ya, Kang Wahyu. Mudah-mudahan kejawab ya, Kang. Itu sih yang paling saya highlight ya, Kang, perbedaannya gitu. Kalau premium sama, cuman kalau premium, oh ya, premium itu beda lagi, Kang. Sorry, tadi saya lupa jelaskan. Jadi premium di Lamudi itu bisa digonta-ganti. Jadi misalnya kita udah pasang di iklan A, ternyata iklan A kejual seminggu, nah masih ada 3 minggu lagi premiumnya, kita bisa pindahkan ke iklan yang lain. Nah kalau di OLX kan kalau sudah laku diturunkan hangus premiumnya. Gitu, itu bedanya. Menjawab ya Kang Wahyu ya. Kalau udah menjawab, saya lanjut ya Kang. Ya. Ini pertanyaan keunggulan Lamudi Dari tadi. Pak Agung ya? Ya, Pak Agung ya. Mm-mm. Aduh, ini pertanyaannya sebenarnya masalah duplikat ikan. Aduh, ini saya kalau ketahuan bisa disanksi ini nih Kang. Jadi Kang, ya saya udah yakin lah kalau Kang Agung, Kang yang di sini juga udah paham lah gimana caranya untuk mensiasati ya, yang namanya duplikat iklan. Pasti ya, duplikat itu pasti ada kesamaan ya, mulai dari foto, judul, deskripsi, harga biasanya. Jadi keempat faktor itu. Jadi kalau memang bisa mensiasati ya, itu harus beda semua sih Kang. Intinya di situ, terutama foto ya. Aduh ini direkam ditayangin di YouTube ya, bahaya ini. Ini live streaming. Ya biasa, karena ini sebenarnya bukan rahasia umum lagi ya, Kang. Saya pikir juga teman-teman juga tahu ya. Biasanya yang kejadian di lapangan kan seperti itu. Gitu. Tapi pastinya tim kita ada QC juga ngecek ya, Kang. Jadi yang namanya pengecekan bisa lolos, tapi bisa juga enggak gitu. Jadi tergantung dari tim pengecekannya gitu. Kalau di kita di Lamudi namanya QC, quality control gitu. Ya, Kang. Mudah-mudahan dijawab ya, Kang. Lanjut, ini Kang Hilmi ya, Temita ya. Iya, ini Kalau Pak Bu nih. oh oh iya ya, Bapak Ibu. Saya baca pertanyaannya. Kalau membuat video properti, bila ada editing, adakah aplikasi software yang mendukung untuk pemula? Terima kasih. Ya, kalau dari saya sih saranin kalau memang menggunakan handphone itu bisa menggunakan Filmora, Bu. Ini Ibu atau Bapak? Saya Ibu. Pak Hilmi atau Bu Hilmi? Punten ya, Pak, Bu. Jadi pokoknya Ya, pakainya Mas. oh ya, Kang ya. Punten ya, Kang. Pakainya Filmora aja, Kang. Handphone itu sangat support ya, Kang. Jadi kita bikin edit videonya juga gampang. Tinggal download aja Filmora, itu gratis. Itu gampang sekali ngedit menggunakan Filmora. Saya tulis ya di sini ya. Kalau misalkan untuk PC, Mas, gimana? PC saya biasa pakai Adobe Premiere Pro sama Filmora juga sih. Gitu. Oh, Filmora ya. Oke Iya. deh. Adobe Premiere Pro juga bagus. Tapi agak lumayan harus mempelajarinya agak rumit. Tapi kalau Filmora itu simple lah ya, bisa dipelajarin cepat gitu. Oke Ya. Mas, terima kasih. Sama-sama Kang. Aduh Kang Eko live streamingnya baru mulai. Saya nggak jadi demo nonton. Iya. Ya sudah. Insyaallah bagian ketinggalan materi tadi ya. Siap. Ada rekaman ya Pak. Oke, ini Bu Ismi ya. Ada ya. Ya, untuk pengecekan iklan terkait duplikat dicek by sistem dan manusia, Kang. Ini kalau sistem dan manusia di OLX ini.
Kalau di Lamudi cuman manusia aja, sistemnya enggak. Jadi tim pengecekan juga nggak banyak, 1 orang. Jadi kalau sekiranya ini Kang ya mungkin ya kalau lagi rame-rame udah lolosin aja lah gitu ya. Ya kurang lebih gitu bahasa ininya. Tapi kita manusia aja, Bu Ismi, untuk pengecekannya. Oh iya, ini Kang Nip ada yang ketinggalan mungkin ya? Iya Kang. Iya, Teh Mita gimana? Dari Pak Rizal untuk Rizal. yang membership. Oh itu ya, setelah saya ini saya jadi ini ya. Nih kita langsung share kali ya. Ya, di Lamudi apakah boleh upload brosur? Nah ini dia nih tadi pertanyaan paling bagus nih. Enggak paling bagus, semuanya bagus pertanyaannya. Cuman ini pertanyaannya penting ya, penting nih. Jadi di Lamudi kita membantu lah teman-teman, karena kan yang namanya unit kadang itu kan nggak ready ya, unit inden ya. Nah kita bantu untuk foto 3D ya, foto yang masih didesain atau apa itu boleh, gitu, boleh diupload. Jadi nggak rumah yang real, tapi rumah yang berupa 3D itu bisa diupload. Gitu. Jadi aman. Ya, jawab ya. Kang bisa dituliskan tadi ya yang untuk editing, oh ya Filmora sama Adobe Premiere Pro. Siap. Oke, kita langsung masuk ke sesi ini ya, harga ya. Ini kayaknya sudah mau tutup kafenya. Punten ya Kang Teh, kita tadi nggak sempat sampai rumah soalnya, jadi mau nggak mau mampir dulu. Masya Allah. Demi buat teman-teman semuanya sini, insya Allah ya. Mudah-mudahan sukses setelah ini ya. Amin Kang ya Teteh. Allah. Iklannya makin banyak, responnya makin banyak, leads-nya makin banyak. Nah, kita share untuk harga yang terakhir ini, slide terakhir di sesi harga yang ada di Lamudi. Nah, kurang lebih ini ada 2 pembanding ya sebenarnya. Sebelah kiri spesialis, ini adalah paket buat satuan. Jadi kalau kita nggak mau beli kolekan atau beli barengan ya, itu kita beli sendiri dengan harga sebelah ini. Ada promo juga ada, tapi nggak banyak promonya. Tapi yang sebelah kanan kita sediakan paket Superior Agency Plus, yang mana ini paketnya bisa ini ya buat 20 orang atau 20 agent. Nah, per agent itu bayarnya cuma 600.000 biayanya. Nah, manfaatnya apa aja? Manfaatnya ini ada listingan. Jadi masing-masing agent itu akunnya beda-beda ya, masing-masing sendiri-sendiri. Jadi nggak digabung. Cuman pembayarannya aja, pembayarannya ini jadi satu. Manfaatnya itu 250 listing per agent. Jadi setiap 1 orang punya 250 listing yang bisa diposting di Lamudi. Terus dapat 2 premium. Premium ini sama dengan highlight tadi yang saya jelaskan. Premium. Jadi listingan itu unlimited changing, bisa gonta-ganti. Jadi kalau mau diturunin, misalnya 250 dia diposting semua, terus laku 10 kita turunin, kita ganti iklan baru boleh. Jadi nggak perlu khawatir. Premiumnya juga sama tadi. Jadi kalau udah pakai premium, kita ganti ke iklan yang lain, boleh premiumnya boleh di otak-atik lah, bisa digonta-ganti. Nah, kita kasih banner juga, banner yang tadi, yang tampilan bannernya banner online ya, yang kita pasang di area yang kita tentukan. Gitu. Nah, terus ada unlimited sundul tadi sudah dijelaskan. Terus ada upload service. Jadi kalau teman-teman udah punya listingan di rumah.com, rumah 123 atau OLX, itu bisa kita copy iklannya by system. Jadi nggak perlu posting satu-satu lagi iklannya. Kita tarik by system kita, tim IT kita copy ke Lamudi. Jadi terpasang iklannya sama seperti yang di rumah.com, OLX atau rumah 123. Nah, yang menarik di Lamudi itu kita ada yang namanya notifikasi via WhatsApp, SMS juga gitu. WhatsApp ini biasanya udah nggak digunakan, baik itu di OLX pun sudah nggak pakai WhatsApp ya, jadi nggak bisa. Jadi kalau di Lamudi masih bisa. Jadi kalau kita tertarik iklannya, buyer tinggal klik WhatsApp. Jadi langsung otomatis. Nih saya tertarik iklannya Kang Nanang nih. Ya saya tinggal klik aja. Kang Nanang langsung respon nih. Hai, saya tertarik dengan iklannya bla 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 bla. Jadi Kang Nanang langsung oke, siap gitu. Bisa saya telepon atau bisa langsung saya kirimin brosur dan lain-lain gitu. Jadi responnya cepat. Nah, paling penting ada account manager. Account manager ini kita kasih ibaratnya selain saya, Anip, terus Kang Niko yang bantu teman-teman dari Perumahan Islami atau dari kantor yang lain juga untuk menghandle akunnya, kita kasih juga satu yang namanya customer success atau PIC.
gitu. Jadi untuk bantu teman-teman kalau ada proses pemasangan iklan, problem dari iklan, ada kendala, kesulitan, mau diskusi dan lain-lain, itu juga ada yang bantu, namanya tim account manager. Gitu. Nah, kurang lebih ini paketnya ini sekaligus menjawab tadi pertanyaan dari siapa tadi ya, Teh ya? Kang Rizal ya? Dari Ya. Pak Rizal. Nah, kurang lebih ini ya, kalau kita bicara ini peserta, kayaknya pesertanya udah lebih 30-an ya. Jadi ini paketnya juga bisa buat 30 gitu. Tinggal menyesuaikan. Satu aja kali bisa 600. Satu aja bisa. Tenang Kang Manto, kita tinggal ini aja Kang. Tinggal dikolekin siapa ini, kita kumpulin bareng. Jadi kita bisa proses. Ya. Silakan di sini ada tanggapannya dari Teh Nita, Kang Eko atau kakak semuanya. Iya, Afwan, Kang Anip mau bertanya saya soal banner. Ya, boleh Teh. Kalau untuk banner itu bisa diubah, misalnya diganti gitu setelah udah pasang kan, udah tayang, terus mau diganti itu boleh? Kalau banner dia nggak bisa Teh, jadi satu kali pasang sudah satu itu aja. Oh, satu kali pasang. Iya benar. Nah banner ini juga ini ya Teh, bukan ini ya, bukan kita kasih satu persatu agent. Banner ini cuman per paket, jadi per paket ini kita kasih ini 2 banner ya, kita kasih 2 banner. Jadi nanti tinggal didiskusikan aja ya bannernya mau dikasih ke siapa gitu. Apakah buat kantornya, biasa buat kantor sih. Misalnya buat perumahan Islaminya ada akunnya, ya udah nanti buat di perumahan Islami. Tapi kita bisa bikin branding. Jadi misalnya perumahan Islami sekarang lagi pegang project apa? Misalnya Teh lagi pegang project apa Teh? Sekarang lagi pegang proyek klaster Bumi Salsabila. Oh, nah klaster Uni Salsabila bisa nanti tinggal kita branding, terus kita pasang foto-fotonya, misalnya mau 10 orang foto di depan gitu kan bisa. Jadi kita tinggal branding aja. Oke, baik. Iya, mangga untuk rekan-rekan yang lain, Bapak Ibu yang mau bertanya soal paket membership-nya. Kayaknya Ya, mudah-mudahan ini ya, Kang dan Teteh, ya apa yang kita sharing hari ini bermanfaat ya. Jadi mungkin kita nggak bermaksud mengguruin ya, Amin, mohon ya maaf Allah. sebelumnya. Jadi takutnya nanti kita merasa mengguruin, jadi kita cuma sharing apa yang ada di Lamudi, kita berikan lah, kita pengen bantu lah teman-teman biar sukses lah sama-sama gitu. Jadi kita jadi jembatan antara penjual, Bapak Ibu di sini, dan juga si pembeli gitu, bisa ketemu gitu loh, cepet jadi transaksi. Kolektif sama PI berarti ya, iya bisa nih di kolektif aja. Mungkin nanti PIC-nya ini Teh Miftah ya. Yang udah punya akun bisa diatur ini. Punya akun tinggal tambah lagi aja. Kang Edi, Kang Sumianto Edi ya. Sekarang kalau bisa dibilang Lamudi itu lagi naik daun sih, apa Kang dan Pepe. Jadi di mana-mana Lamudi, apalagi kita juga coba bikin billboard dan lain-lain gitu. Kita iklan di Facebook, di YouTube gitu. Karena memang tujuannya memang Lamudi mau menjadi yang nomor 1 lah sekarang. Karena kita udah dapat gelontoran dana yang besar dari IMPG gitu. Sayang kalau kita nggak bisa menguasai market yang ada di Indonesia sendiri. Ya, mungkin nanti selanjutnya ini ya, kalau memang udah nggak ada pertanyaan, nanti kita kolektif aja langsung ke Teh Miftah ya kali ya. Karena mungkin malam-malam gini juga mungkin masih rada-rada ini ya. Besok tinggal kita kolektif aja ya, Teh ya, biar enak. Atau kalau memang udah ada yang kelihatan di sini langsung nunjuk tangan, bisa langsung di list sama ini Teh Miftah nih. Kang Rizal udah pasti ini Mas, Kang Rizal. Kang Edi pasti. Ya. Boleh. Ya insya Allah ini ya. Insya Allah nanti kita bantu lagi lah. Nanti insya Allah kita adakan training lagi kalau memang nanti ini ada
daftar lah ya, daftar banyak berarti kan butuh trainingnya seperti apa masang iklannya, terus apa judul-judul yang lagi oke lagi kita bisa share lagi, gimana kembangin SEO-nya juga bisa kita jelasin lagi. Karena waktunya juga terbatas ya, dan nggak lagi di rumah atau di kantor nih Teh, jadi Oh iya, lagi di kafe ya kan? iya, jadi nggak sempet nyampe tadi ya, Jakarta macet banget. Punten ya Teh. Iya Kang. Mangga untuk rekan-rekan yang mau bertanya lagi, nanti kalau misalnya mau sudah selesai, mungkin nanti lanjut ke pertanyaan via WhatsApp juga boleh ya Kang ya. Khawatir kafenya mau tutup juga. Iya. Iya. Mangga Kang Teh, kalau yang mau WA tadi udah ada WA-nya dikirim ya. Oh ya, ini ada pertanyaan ya. Untuk yang baru dari- mau punya ya. Iya, dari Bu Ismi. Ya, Bu Untuk Ismi. yang baru mau punya akun. Ya, Kang Niko silakan. Kang Niko mau jawab nih kayaknya tadi. Oke. Untuk yang jawab Bu Ismi ya, untuk yang punya akun baru mau punya akun berarti paketnya hanya spesialis ya Kang. Ya kebetulan saran dari saya sih ini ya, dari kita ya, pengennya biar harganya juga pricing kalau spesialis kan lumayan ya Bapak Ibu, kita kolektif aja mungkin Bu Ismi ke Remita ya, dibantu nanti di list aja kayak gitu, karena lumayan harga tersebut. Saya bukan berarti apa ya, nggak mendukung harganya segitu, tapi lebih ke support teman-teman gitu, menyesuaikan aja gitu loh. Feature-nya dapat, harganya juga pas. Kayak gitu sih Bu Ismi. Kayak gitu. Nanti kok bisa konfirmasi ke Temifta. Nanti dibantu sama Temifta, membantuannya Temifta ya. Iya, insya Allah. Cukup menjawab Bu Ismi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau warahmatullahi bertanya Ya. Kang Hanif nih. Kebetulan kan Temifta. saya dari PI nih. Itu Mau ya, bertanya. Temifta. Ini kayaknya sudah mau tutup nih Teh. Halo, Jadi ya. Tes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mas Anif, jaringannya lagi terganggu kayaknya sinyalnya. Oke. Jadi Nanya Iya. ke Kang Niko aja ya, boleh ya? Boleh. Saya kan sudah beriklan di Lamudi nih, Kang Niko. Terus kan di Lamudi itu ada pesan ya Pak ya? Nah, pesan itu bisa langsung ke WhatsApp kita, nomor kita langsung, atau enggak pesan itu dicantumin nomor customer-nya, kita bisa langsung hubungi customer-nya langsung. Ya, benar. Nah, tapi di sini saya dapat notif pesan, dia nggak klik iklan kita, tapi di situ tidak ada nomornya yang bisa dihubungi, atau enggak dia bisa ngobrol saya, tapi kan bisa dihubungi langsung ke nomor bisa hubungi langsung ke nomor WhatsApp saya, tapi notifnya tidak ada. Tapi di pesannya itu juga nomornya pun, customer-nya pun tidak ada. Itu kenapa ya? Iya Teh. Halo. Biasanya menjawab itu ya. Iya, silakan ya, Teh. Bu Aziza ya. Iya. Ini masih ke-freeze Mas. Mas Anif, Mas ke-freeze. Iya, Sorry. kedengaran Teh. Jadi itu saya menjawab ya, gini ya. Jadi kalau misalkan untuk leads tersebut biasanya si buyer atau si customer dia itu lagi me-view tapi tidak meninggalkan nomor telepon, nggak menyelesaikan biasanya. Kayak gitu Bu Aziza. Kadang suka saya nih lagi ngeliat iklan Bu Aziza gitu, keklik tapi belum menyelesaikan sampai ke assign gitu nomor teleponnya, dia udah ke close gitu, atau dia keluar, atau dia nggak meninggalkan nomor telepon. Si kliennya, si bayarnya tidak meninggalkan nomor telepon. Jadi cuma tulisan, "Hai, saya tertarik melihat listingan Anda, segera hubungi saya," gitu ya Bu? Iya, Aziza, betul. Ya? Tapi nggak ada nomor teleponnya, biasanya kan ada ya? Iya. Ya, terkadang memang belum menyelesaikan nomor teleponnya, dia sudah leave dari iklannya Ibu, atau sudah keluar.
gitu. Belum baik, sampai Mas. sempurna. Oke. Oke, coba aku mau- jawab ya. Ya, oke, kalau iklannya di premium itu biasanya kan kalau iklan di Lamudi itu dicantumkan harus nama daerahnya. Misalnya kita cari rumah itu daerah Bogor, pasti muncul daerah Bogor semua dong, itu rumah apa sih, perumahan Bogor semua di situ. Nah, kalau kalau misalnya kita nggak di itu ya, pasti maksudnya nggak di beranda, jadi khususnya di Bogor ya di Bogor aja gitu, Pak. Kalau untuk listingnya premium kita cantumin rumah syariah di Bogor, misalnya itu daerahnya hanya di Bogor aja gitu. Bisa dicantumin ke perumahan lain kah? Atau enggak misalnya dari Bekasi, misalnya cari di Bogor itu muncul gitu secara otodidak iklannya. Oke, jadi sebenarnya kalau premium itu ini ya, premium itu hanya untuk iklannya di daerah tersebut. Misalnya Bu Haura iklannya penjual rumah yang di Bogor. Jadi kalau orang nyari rumah di Bogor, dia akan ada di atas terus di Bogor. Mau orang nyarinya di Bekasi, tapi saya cari rumah di Bogor, ketik keywordnya Bogor, ya premium akan di atas di Bogor. Kalau saya taruh rumahnya yang jual Bekasi, ya Bekasi, daerah iklan Bekasi, perumahan di Bekasi, iklan yang premium akan di atas. Gitu aja sih, Bu. Jadi kalau iklan di Lamudi itu harus pakai kata kunci dulu sih, ya Pak ya? Kata kunci kota atau kawasan daerahnya gitu ya? Oke, jadi itu cuma tambahan aja sih pelengkap di balik judul, kita taruh info. Jadi gini, rumah dijual di Bekasi, kita taruh lokasinya. Rumah dijual di Depok, kita mengakali SEO Google. Oke. Gitu. Jadi nggak bisa sembarang apa sih, macam rumah dijual aja gitu, tanpa kata daerah Bekasi, Jakarta itu boleh juga. aja Bu Aziza, tapi kan nggak menarik. Kita bersaing dengan banyak portal, kalau iklan kita rumah dijual, semua judulnya rumah dijual kan nggak menarik, di mana lokasinya. Kalau orang kan cari rata-rata rumah dijual di Depok, rumah dijual di Bogor, rumah dijual di Bekasi. Gitu sih Bu Aziza. Tapi boleh aja kalau mau ditaruhin rumah dijual aja gitu. Cukup menjawab nggak Bu Aziza? Baik, terima kasih. Siap. Mas Niko, ya. Dari Pak Udin nih Pak, sorry baru bergabung nih. Saya pendatang baru di Lamudi Pak. Kalau di portal sebelah itu kan untuk masalah premium itu biasanya dia per kelurahan ya. Kalau yang di Lamudi ini apakah sama atau berbentuk umum ya? Dalam artian misalkan saya taruh premium perumahannya yang di Depok gitu, itu apakah otomatis saya ada di atas, paling atas di Depok, terus nanti akan akan tergeser dengan iklan yang baru lagi. Pastinya Pak. Apakah ada perkelurahan lah istilahnya kalau di portal-portal sebelah itu gimana Mas? Jadi kita nggak perkelurahan, jadi lebih tepatnya adalah premium tersebut di kota tersebut. Jadi listingannya saya kasih judul rumah dijual di Depok. Berarti kita taruh premium di situ. Kalau orang cari rumah di Depok, premium kita akan di atas. Kalau semuanya pasang premium, tergantung popularitas. Iklan kita menarik gak? Judul kita bagus gak? Kalau bagus, ya iklan kita akan bertahan di atas. Kalau enggak, kalau kurang bagus, kurang menarik, iklan kita akan ketiban juga. Walaupun premium, karena kalau di Depok yang masang premium 30 orang, 30-nya bersaing Pak. Gitu. Tergantung popularitas judul iklan. Bentuk popularitas judul itu salah satu faktor penentu juga ya? Iya, popularitas iklan judul, foto itu pasti. Gitu. Dan untuk yang tadi di foto itu nggak harus foto asli ya, foto 3 dimensi tadi yang Mas Ane bilang nggak masalah ya? Iya Pak. Cukup menjawab Pak Din ya? Ya Mas. Temita, mohon maaf nih, aku kayaknya mau tutup. Kita sudah agak disuruh geser. Nanti, nanti bisa di sesi kedua mungkin aku set ya. Nanti bisa dikolektifin. Nanti tinggal kita infoin aja kolektif berapa. Nanti aku trainingin lagi. Nanti kita set waktunya lebih siang ya, ke malam. Kalau PPKM kan ditutup juga kafenya, nggak bisa ke malam. Iya. Mohon maaf loh Bapak Ibu. Baik, siap. Udah mati laptopnya. Ya, baik siap Pak Niko. Mungkin saya tutup aja acaranya ya Pak ya. Siap, boleh. Iya. Baik, sebelumnya terima kasih. Nanti bisa tanya-tanya lebih lanjut via WhatsApp ya, Pak Udin. Nonton ulangnya di mana Mbak? Ada link YouTube-nya Mbak? Ada. Nanti saya share Pak untuk link YouTube
videonya Ya, Mbak. Besok yang besok di-record palingan. mungkin ya. Oke, baik. Sebelumnya terima Pamit kasih duluan. kepada Iya, Pak terima Kang Niko. kasih. Ya, Aku pamit duluan Bapak Ibu ya, sorry terima aku kasih Kang menunggu Niko. dulu nih. Siap, siap. Oke. Ya, terima kasih Kang banyak. Niko. Ya, Salam juga sama Kang Anip. iya. Mohon maaf ya Teh sama Bapak Ibu semua waktunya. Terima kasih. Iya, baik. Atur nuhun. Ya, alhamdulillah untuk acara malam hari ini sudah selesai. Mungkin nanti untuk beberapa pertanyaan yang belum dijawab atau mau tanya lebih lanjut, nanti bisa WA personal ya ke Kang Anip, atau nanti bisa japri saya dulu untuk dapat nomor Kang Anipnya langsung. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berpartisipasi di acara kuliah online Perumahan Islam di Indonesia. Saya Miftahul Daroja undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Teh Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Terima kasih ya Mita. Isi live ya. Ya, mangga Pak. Silap ya. Mangga Pak, mangga. Izin live Teh. Ya, mangga Pak. Ya, siap-siap nuhun. Sami-sami.